Bagaimana kalau saya seorang pribadi? Oh, Anda pun sama. Anda bisa tersingkir. Yes. Contoh misalnya, bahkan setiap profesi kalau dia tidak berubah, dia akan tersingkir. Lalu fakta menarik Pak San, saya baca datanya takut salah. McKinsey tahun 2023 menulis 50% dari semua karyawan perlu reskilling. Oh ya. Pada tahun 2027 karena otomatisasi dan AI. Setuju. Kalau tidak reskilling, habis dia. Jadi tiap orang punya cara belajar yang beda-beda. Kalau menurut saya, apa yang Anda sukai? Ada orang suka nonton film, nonton belajar dari belajar. Ada orang suka nonton YouTube, nonton YouTube. Ya. Ada orang suka dengan ikut kursus. Menurut saya itu yang penting. Ini sebenarnya cara belajar yang saya suggest buat mitra bisnis. Bagaimana cara belajar supaya tidak merasa belajar. Yes. Jadi bagaimana long life learning dan juga belajar tanpa merasa belajar adalah jadikan belajar sebagai gaya hidup. Kita harus create environment ketika kita bisa thrive in learning. Jadi ketika kita berhenti belajar, maka sesungguhnya kita sedang menuju kematian kita. Bukan kematian berupa fisik saja sebenarnya, adalah kematian berupa kehidupan kita untuk tetap bertahan sebagai manusia. Karena humanity itu kan salah satunya adalah mereka yang selalu bisa menaklukkan alam. Mitra bisnis, kembali kita berada pada Business Wisdom Podcast. Dan kali ini saya punya tamu yang luar biasa. Nanti kita akan bercerita banyak. Dia punya banyak kesamaan dengan saya. Sama-sama bergolongan darah T-nya, yaitu trainer, ya. Sama-sama hobi baca buku, ya. Sama-sama, pokoknya banyak samanya. Kira-kira gitu, ya. Saya mulai dulu dengan Pak Abdul Latif. Silakan mengenalkan diri dulu, Pak. Halo Pak San, Yes. Saya Abdul Latif. Yes. Kalau ditanya apa saya biasa nyebutnya WTS. Apa itu? WTS? Writer, penulis, Oke. trainer, dan speaker. Jadi salah satu speaker ya, saya ngomong di mana-mana. Termasuk di dalam podcast ini diundang Pak San. Siap Pak San, saya datang ke Surabaya. Saya pinjem namanya WTS, tapi saya tidak punya W-nya, jadi tinggal TS. Silakan mengenalkan diri dulu. Jadi saya tahunya beliau ini doktor, ya. Saya nggak tahu bidang apa, ya. Dan dulu paling merasa malu kalau disebut dokter. Saya bilang jangan malu, breaking dong, ya. Cerita kalau kamu itu siapa. Pak San lo bilang anak saya rektor termuda. Saya cerita kenapa harus malu-malu gitu ya. We have to break. Kita harus memajukan versi terbaik dari diri kita sendiri ke depan. Silakan Pak. Iya, menarik Pak San. Saya tidak pernah mau nulis kata dokter saya. Iya. Bahkan saya berjanji waktu itu kalau seandainya nanti saya S3, karena S3 itu udah cita-cita saya sejak saya S1. Saat itu saya bilang saya nggak pernah mau nulis kata dokter. Saya suatu saat ikut Pak San tentang bragging. Ternyata dokter itu penting untuk dicantumkan. Salah satunya apa? Ini adalah bagian dari kita bisa menebarkan banyak manfaat pada orang, tapi mungkin orang ragu siapa Anda, mau menebarkan manfaat apa Anda. Setuju banget. Kemudian Anda punya kualifikasi apa sehingga Anda mau sharing pada saya. Nah, keraguan itu saya jawab adalah dengan menuliskan kata dokter. Hal ini sebenarnya sederhana, para mitra bisnis. Kalau kita misalnya sakit, kita mencari siapa? Cari dokter. Bukan dokter. Dan kita tahu dari mana ada dokter adalah karena mereka menuliskan dokternya. Setuju. Jadi kalau kita tidak menuliskan kata dokter atau kita tidak menuliskan kualifikasi kita, maka orang tidak akan pernah tahu siapa kita dan mungkin orang akan ragu pada kita, Pak San. Saya setuju banget ya. Dan saya senang banget dengan Pak Abdul Latif ini ya. Kita dulu pada saat pandemi bisa podcast bareng melalui. Iya. Oh ya, terima kasih Pak San. Wah, keren banget. Kita podcast pakai Zoom ya Pak San. Pakai Zoom. Bukan pakai Zoom, pakai apa namanya itu? Iya, oke. Ini IG Live. Yes. Saya pingin bahwa saya kalahnya sama beliau cuma nulis buku. Beliau sudah nulis berapa buku? Total ada 21 buku. 21, cuma 21. 22 buku yang terakhir yang paling bawah itu. Sebentar. Nanti dulu saya sembunyikan ini ya. Ini minta ini kemarin Pak datang, saya minta buku. Kita mulai dari yang pertama. Melihat tanpa mata. Wah, ini keren banget ini. Melihat tanpa mata. Ayo cerita sedikit, Pak. Oke. Melihat tanpa mata itu kalau di situ tulisannya ada diary buruh domestik. Jadi saya ketika buku ini terbit, diary. Tulisan depannya hidup bagaikan jus berisi segala macam rasa. Kekuatan buku ini terletak pada aneka rasanya. Keren banget. Yes, jadi selama kita jadi karyawan saat itu saya di Jakarta, kalau saya punya masalah apa, saya biasa menulis. Tahun berapa ini? Ini sekitar tahun 2007 kalau nggak salah Pak San. 2007, jadi dua tahun saya bekerja,
saya selama 2 tahun itu kalau saya pulang ke kosan, saat itu masih kos, saya menulis diary saya. Dan salah satu buku diary-nya adalah insight-insight kehidupan, Pak San. Maka di situ ada tentang bagaimana membangun kehidupan saya dari mulai berkeluarga, termasuk bagaimana juga saya berbicara tentang kita menghadapi kehidupan dan tantangan yang ada. Dan melihat tanpa mata itu adalah tulisan saya terkait saya ketika pertama kali saya reuni bareng dengan teman-teman SMA saat itu. Kalau biasanya orang reuni, Pak San, biasanya orang yang itu show off, saya sukses. Mereka bawa mobil mewah mereka bawa dan saat itu merasa mereka yang paling sukses. Dan saat itu kebetulan saya diminta untuk sharing depan teman-teman saat reuni tersebut. Lalu saya melihat ada seorang teman saya yang berbeda, Pak San. Dulu tuh sangat ceria, kemudian dulu saya banyak ngobrol dengan dia, tapi dia diam saja saat itu, ngobrol dia matanya ke depan. Ternyata saat itu dia namanya Dudu Hafiz, dia kehilangan matanya, pesan. Saat usia 22 tahun. Dulu kudu saya berdiri. Ya, terus. Yes. Dan ternyata apa? Dia cerita, saya hampir bunuh diri dan saya putus asa. Kenapa saya tidak bisa melihat di usia saya 22 tahun? Dan saat itu dia bilang, saya merasa Tuhan ini tidak adil pada saya. Dan akhirnya saat itu dia merasa ingin putus asa, bahkan ingin bunuh diri saat itu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia diajak oleh orang tuanya ke panti netra. Dan saat itu 90% orang di panti tunanetra itu ternyata tidak bisa melihat sejak lahir, Pak San. Dan dia bilang, saya masih bisa membayangkan wajah mama saya, wajah ayah saya dan lain sebagainya. Dan ternyata akhirnya dari situ akhirnya dia bangkit dan mendirikan yayasan yang cukup terkenal di daerah Bandung, Yayasan Bisa, Blind Inspiring Smart and Active. Dia mengkampen terkait dengan bagaimana orang tua memperlakukan orang-orang tunanetra supaya tidak memperlakukan mereka sebagai orang yang tidak berdaya, tapi memberdayakan mereka sehingga punya hasil karya. Keren, Pak. Dan akhirnya saya bilang ke mereka, ini adalah orang yang paling sukses di angkatan kita. Dan kesuksesan itu adalah ketika kita bisa melihat tanpa mata. Aduh, keren. Thank you so much dikasih buku ini ya. Buku yang kedua. Nah, ini saya dulu sudah tahu dan pernah pingin minta. Ya, dulu sungkan minta, ya toh. Ternyata saya dikasih. Namanya Diary Berry. Ya, saya ingat banget ini ceritanya. Zaman pakai BlackBerry. Yes. Saya dulu pecinta BlackBerry dan saya ketika pakai BlackBerry sampai dengan hampir habis BlackBerry tipe yang paling akhir saya beli terus ya sampai ada BlackBerry. Nah ini saya tahu beliau cerita bahwa beliau menulis dengan BlackBerry-nya. Silakan sharing sedikit. Diary BlackBerry. Diary Berry itu adalah buku pertama di dunia. Bragging. Pertama di dunia ditulis di biskota dengan BlackBerry, Pak San. Aduh. Saat itu sebenarnya saya pengen mengundang rekor muri, tapi saat itu ya tidak jadi. Akhirnya saya cerita itu adalah seringkali kan saya pulang dari kantor ke rumah saya di Tangerang. Kantor saya di Sunter. Mitra bisnis bayangkan Sunter ke Tangerang rumah saya Belaraja itu 65 kilo. Berapa jam? Kalau pulang kantor bisa 2,5 sampai 3 jam, Pak San. Pulang kantor, berangkat kantor sekitar 1,5 sampai 2 jam. Nah biasanya apa yang orang lakukan di bis kota? Kadang saya nyetir kan, kadang saya naik bis kota. Kalau di bis kota saya perhatikan orang tidur, kemudian orang mukanya merengut, seakan-akan mereka capek. Saya bilang saya harus punya sesuatu untuk saya manfaatkan selama 2,5 jam sampai 3 jam. Kalau total 5 jam di bis kota. Ketimbang saya hanya tidur, hanya istirahat atau merenungi nasib karena kecapean, Pak San. Jadi akhirnya saya sering kali melakukan aktivitas di bis kota. Apa yang saya lakukan? Karena kaitan dengan long life learning, saya saat itu sering kali baca buku, Pak San. Yes. Baca buku. Tapi kan kalau malam bis kota kan gelap. Sampai saya saat itu bawa apa, Pak San? Saya bawa lampu goa. Di tas saya selalu ada buku, mitra bisnis, dan juga lampu goa. Dan apa yang terjadi? Istri saya ternyata tahu saya pakai lampu goa. Disumpetin lampu goa saya. Aku tidak pengen melihat suamiku tuh kayak orang aneh gitu. Di bis kota, baca buku, pakai lampu goa gitu. Dan akhirnya sampai yang saya lakukan, yang dilakukan oleh istri saya, dia belikan tablet buat saya saat ulang tahun saya. Jadi buku-buku yang saya mau baca, masukin ke tablet. Tapi saya bilang kalau saya baca saja, kayaknya impact-nya hanya buat saya. Apa yang saya lakukan? Ketika saya sudah capek baca, saya menggunakan BlackBerry, Pak San. Saya tulis BlackBerry, setelah itu saya broadcast. Setelah itu udah broadcast ternyata apa? Saat sudah banyak tulisan akhirnya hilang itu BlackBerry kena copet, Pak San. Jadi banyak tulisan saya sebenarnya hilang, Pak San. Itu gara-gara BlackBerry itu kena copet. Dan akhirnya apa yang saya lakukan? Setiap kali saya selesai saya broadcast, kemudian saya masukkan ke dalam cloud saat itu, Google Drive saat itu. Ya sudah, akhirnya kumpulan tulisan itu saya ajukan ke penerbit dan ternyata diterbitkan, jadilah Diary Berry. Ini adalah buku satu-satunya di dunia yang ditulis dengan BlackBerry.
di atas bis kota ya. Ini bahkan kawan saya Yoris Sebastian nulis ini, untuk menjadi kreatif kita harus terbiasa untuk tidak terbiasa. Keren banget ya. Wah, ini juga ada Pak Paulus Bambang nulis catatan. Kenal saya semua ini ya, kenal semua. Jadi keren-keren, kisah inspirasi sehari-hari. Seneng banget saya. Oke, sebelum kita sambung, kita bicara dulu lifelong learning. Saya simpen ya, saya simpen. Nanti kita bicarakan buku yang ketiga untuk saya. Nah, teman-teman sekalian, butuh untuk terus-terusan belajar. Menurut Pak Abdul Latif, kenapa kita butuh terus-menerus untuk belajar? Silakan. Pertama Pak San, dalam kehidupan kita semua berubah. Kalau kita tidak ikut berubah, maka kita akan terlindas oleh zaman. Dengan cepat. Banyak dulu bisnis yang masih berkembang sekarang sudah hilang. Termasuk BlackBerry, Nokia. Siapa yang menyangka Nokia hilang? Siapa yang menyangka BlackBerry hilang? Siapa yang menyangka Kodak hilang? Prosesor Wang An hilang. Mati juga ya, banyak yang mati sudah. Betul. Tapi kan itu produk. Bagaimana dengan pribadi? Mati kan. Bagaimana dengan pribadi? Bagaimana kalau saya seorang pribadi? Anda pun sama. Anda bisa tersingkir. Contoh misalnya, bahkan setiap profesi kalau dia tidak berubah dia akan tersingkir. Misalnya profesi artis atau profesi seniman. Dulu banyak sekali seniman misalnya dia sangat terkenal, tapi lama-kelamaan sudah hilang, Pak San. Karena tidak sesuai dengan zaman. Jadi, itu lalu fakta menarik, Pak San. Saya baca datanya takut salah. McKinsey tahun 2023 menulis 50% dari semua karyawan perlu reskilling. Pada tahun 2027 karena otomatisasi dan AI. Setuju. Kalau tidak reskilling, habis dia. Bahkan UNESCO bilang adalah lifelong learning adalah hak kebutuhan setiap dasar manusia di abad 21. Itu UNESCO. Fakta apa lagi misalnya? World Economic Forum. Itu dia menggunakan dalam Future Jobs Report di tahun 2023, 44% keterampilan pekerja akan berubah dalam waktu 5 tahun. Jadi kalau dibilang, ini adalah profesi-profesi akan jadi profesi idaman. Ternyata bisa berubah dalam 5 tahun, 44% akan berubah. Saya banget kalimat ini. Artinya kita bisa ngajar, training kita lebih laku. Yes, Pak Hasan, betul. Silakan. Nah, yang lebih laku lagi apa? Ternyata hanya 50%, ini masih dalam World Economic Forum tadi, Future of the Job Report 2023, hanya 50% pekerja global saat ini mengikuti pelatihan dan belajar keterampilan baru. Artinya apa? Ternyata hanya 50% karyawan yang memang mau belajar atau yang punya kesempatan belajar hal-hal yang baru, Pak Hasan. Artinya, ya mereka akan menjadi bagian yang akan hilang. Dalam proses bekerja masih banyak lagi data yang memang saya miliki, nanti suatu saat kita sampaikan lagi dalam ini. Dan kalau saya bukan bekerja, apakah saya masih perlu belajar? Saya kan sudah pensiun. Wah, itu akhirnya pertanyaannya adalah, ternyata ada fakta yang menarik ini. Apa fakta yang menarik misalnya? Terkait dengan kesehatan, Pak Hasan. Iya. Kalau orang-orang yang belajar ternyata punya, ini Harvard Medical School. Belajar hal baru secara aktif dapat membantu menghambat penurunan kognitif. Jadi kalau belajar hal baru itu penurunan kognitif itu lebih pelan. Menjaga ingatan dan memperpanjang usia aktif otak. Maka Alzheimer itu bisa dikurangi dengan cara belajar. Ini termasuk di situ ada juga dari University of Texas di Dallas. Orang dewasa yang pelajari keterampilan kompleks seperti bahasa asing, fotografi atau hal-hal lainnya menunjukkan peningkatan fungsi memori dan kemampuan berpikir yang signifikan dibandingkan yang mereka tidak melakukan aktivitas pasif, aktivitas aktif. Artinya apa? Saya ingat. Tadi bilang fotografer, saya sekarang belajar fotografi. Dan kalau teman-teman tahu, saya ini banyak yang bilang, Pak San kelihatan muda. Wah, umur 64, kelihatan 63. Wah, gitu ya. Jadi atau jangan-jangan karena objeknya, Pak San. Kognitif. Silakan sambung. Yes. Dan ini juga terkait dengan neuroplasticity. Nah, kita bicara data-data dulu. Oke, ini neuroscience. Otak manusia bisa terus membentuk koneksi baru. Jadi kalau orang bilang ternyata saya udah tua, ternyata koneksi baru itu neuroplasticity itu hingga usia tua mereka akan terus bisa belajar dan bahkan punya keterampilan yang baru. Jadi sehingga belajar ini secara bisnis, secara karir, bahkan secara kesehatan itu sangat penting untuk semua hal, maka ini akan sangat penting. Jadi bagaimana cara supaya saya terbebas dari Alzheimer? Salah satunya adalah belajar dan belajar, Pak San. Thank you so much, teman-teman sekalian. Itu latar belakangnya. Kenapa kita harus belajar tanpa henti? Mitra bisnis, sesi yang kedua. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang punya kebiasaan belajar terus sampai mati?
Silakan Mas. Oke. Ya kalau kita menjawab pertanyaan ini Pak San, kita tanya dulu, kenapa sih orang seringkali tidak mau belajar sampai mati Pak San? Itu pertanyaan mendasarnya kan. Oh saya sudah tua, buat apa saya belajar? Maka tadi buat apa belajar terjawab di sana. Oh belajar, bagaimana saya belajar? Saya kan sudah tidak mau sekolah. Karena menganggap belajar itu harus sekolah, belajar itu harus training Pak San. Betul. Nah sehingga mitra bisnis, kalau mitra bisnis ternyata, oh saya harus belajar, ternyata belajar itu ada dua hal Pak San. Yes. Pertama adalah belajar itu ada sifatnya formal, ada informal. Nah kalau informal, ya itu adalah yang sehari-hari bisa kita lakukan. Apa misalnya? Belajar fotografi tidak mesti harus kuliah fotografi, belajar fotografi tidak harus kursus fotografi untuk bayar, kita bisa belajar di internet, bisa belajar di media sosial. Atau misalnya, oh saya ingin belajar bagaimana bertanam. Misalnya ini bagi yang sudah lansia atau sudah senior misalnya. Bapak ngeliatin saya. Iya. Okay. Bagaimana kita bertaman? Bagaimana kita bertaman saat itu adalah, ya kita bisa juga sama dari media sosial. Sehingga kalau kita bilang, oh belajar harus yang sifatnya formal, tentunya akan dibatasi, orang akan banyak sekali yang terbatasi. Nah kalau kita punya kesempatan untuk belajar formal, ikut training, ikut seminar, kemudian termasuk juga sekolah lagi, itu akan sangat penting buat kita untuk belajar dua hal tadi Pak San. Saya ingin nambahin, saya perlu bilang bahwa setiap orang cara belajarnya beda-beda. Ini penting banget ya. Pak Tanadi baca buku. Ya, saya dulu kalau tanyain orang, Pak San, dulu hobinya apa sulapan? Bagaimana Anda belajar? Baca buku, Pak. Baca buku, kartu itu bagaimana cara main, itu susahnya saya mati. Tapi buat saya nyaman, orang saya kuatnya baca gitu. Nah saya ketemu seorang pembicara, ya kawan saya, namanya Pak Wawang, mungkin kenal, namanya Pak Wawang, keren banget Pak. Saya tanya, Pak, kamu belajarnya gimana? Dia sudah nulis 10 buku lebih apa 20 buku lebih gitu. Dan dia bilang, saya belajarnya nonton YouTube. Jadi dia belajar apapun tuh nonton YouTube. Dan dia setiap kali naik pesawat terbang kemana-mana karena dia suka belajar, pasang ini sudah begitu tune in, kelihatin YouTube suaranya di sini dan nonton, begitu turun sudah selesai 1 jam YouTube. Ya, bahkan saya bilang gimana caranya? Cari di YouTube Pak, apapun ada. Sampai ini true story, saya minta Pak yang bagus-bagus aku minta dong. Sini Pak San, saya kasih 1 terabyte hard disk dan pulangnya penuh dengan video. Tapi saya karena tidak biasa dengan nonton YouTube, ya mungkin sudah menonton 3 atau 4 video, lainnya enggak. Ya saya baca buku lagi gitu. Ini yang menarik. Jadi tiap orang punya cara belajar yang beda-beda. Kalau menurut saya, apa yang Anda sukai? Ada orang suka nonton film, nonton belajar dari belajar. Ada orang suka nonton YouTube, ya. Ada orang suka dengan ikut kursus. Menurut saya itu yang penting. Silakan tambahin apa saja. Setuju Pak San. Jadi kalau bilang, oh bagaimana saya cara belajar, sangat-sangat banyak sekali. Nah, setiap orang pasti punya cara sendiri, kebiasaan sendiri, bahkan manfaatkan teknologi ada berbeda-beda caranya Pak San. Misalnya begini. Saya selalu, bosen nih kalau belajar hal yang serius-serius. Saya juga belajar hal tidak serius Pak San. Saya belajar sulap. Dari mana? Dari Instagram. Saya belajar fotografi. Nanti kita tukar pikiran. Boleh. Saya juga tertarik untuk sulap dari dulu Pak San. Saya dulu punya alat-alat sulap, misalnya dompet terbakar yang sangat-sangat biasa itu banyak. Kemudian menghilangkan sapu tangan, kemudian masukkan handphone ke dalam botol plastik juga pernah saya melakukan. Nah menariknya apa? Kalau saya Instagram misalkan scroll Instagram, saya punya save folder yang cukup banyak Pak San. Jadi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Jadi kalau Anda misalkan tertarik untuk gardening, saya punya juga saving untuk yang hal yang gardening, resep masak. Jadi ketika saya scrolling, kemudian saya ini menarik, lalu saya save, saya bikin folder baru misalnya tentang resep masak, saya save di sana. Mobil bekas, fotografi dan lain sebagainya, sehingga kita punya kumpulan folder belajar. Kalau suatu saat dibutuhkan, maka kita seperti punya senjata Pak San. Kalau saya bilang, kalau Anda long life learning, Anda bisa belajar apapun yang Anda sukai, yang Anda sedang gemari saat itu, dan Anda save itu Pak San. Dan itu jadi semacam knowledge deposit box. Jadi saya nyebutnya deposit box. Teman-teman, go. Knowledge deposit box itu kumpulan knowledge yang kita miliki, yang pernah kita baca, dan itu suatu saat bisa kita manfaatkan. Bahkan kita seperti ninja Pak San. Kita punya banyak senjata tersembunyi yang suatu saat kalau kita butuh kita bisa manfaatkan dengan cepat. Dan di dalam teknologi handphone kita itu banyak seperti itu. Termasuk video. Saya rem dulu. Saya mau tanya, Gallup Clifton Strength top 10 Anda, input nomor berapa? Input agak jauh Pak San. Agak jauh. Biasanya orang input yang sukanya mengumpulkan hal seperti itu. Agak jauh sebenarnya di belasan nih Pak San. Di belasan. Tapi learner saya cukup tinggi Pak San. Itu. Kalau learnernya pasti ya, nggak bisa tanya. Top 5 pasti masuk. Tapi kalau input itu biasanya punya kebiasaan untuk menata semuanya. Silakan. Nah,
Ini sebenarnya cara belajar yang saya suggest buat mitra bisnis, bagaimana cara belajar supaya tidak merasa belajar. Yes. Jadi bagaimana long life learning dan juga belajar tanpa merasa belajar adalah jadikan belajar sebagai gaya hidup. Saya tidak bisa lepas dari gaya hidup saya dengan gadget. Jadikan gadget kita sebagai ladang dan tempat kita menabur ilmu di sana dan juga menuai ilmu yang banyak di sana. Tadi seperti saya manfaatkan gadget. Keren banget. Kalau saya sama dengan beliau bilang jadikan gaya hidup. Kalau saya jadikan kebiasaan, jadikan sebuah habit. Jadi dulu saya punya kebiasaan kalau mau tidur mesti baca dulu. Walaupun hanya setengah jam, kadang-kadang bisa 1 jam, mau tidur baca gitu. Lalu kalau pergi kemanapun, keluar kota atau keluar negeri, tas kerja itu harus ada 1 buku. Ya sehingga begitu pesawat delay 1 jam tinggal ngambil, baca santai gitu. Yes, sama Pak San. Saya tidak bisa tidur kalau belum baca. Sebelum menikah Pak San. Setelah menikah ya ngobrol sama istri. Berubah kebiasaan. Setelah punya anak makin susah lagi. Oke. Nah, tapi kan kita juga belajar. Juga kalau sendirian kadang juga perlu teman yang menjaga konsistensi Pak San. Jadi saya punya komitmen juga termasuk mitra bisnis. Kalau mau berkomitmen, ajak orang lain untuk ikut menjadi komunitas belajar kita. Cari teman-teman yang suka belajar, kita belajar hal baru. Nah, apa yang dilakukan? Kalau saya lebih suka apa nih? Misalkan lagi suka catur. Saya lagi suka catur, Pak San. Karena anak saya lagi belajar catur. Saya cari komunitas-komunitas catur. Saya sekaligus belajar tentang catur di sana. Jadi dengan menemukan teman, seperti kita tidak berjalan. Kalau berjalan sendiri kan kita akan capai tujuan. Tapi kalau kita berjalan bersama, kita akan lebih panjang, lebih jauh, dan lebih menikmati, Pak San. Termasuk ada cara unik nih. Ini juga mungkin bisa jadi salah satu ide buat mitra bisnis. Apa? Saya mengajak istri saya untuk belajar hal yang sama untuk kita mengarungi rumah tangga. Apa caranya? Kita sama-sama belajar tentang parenting. Saya dengan istri saya punya grup WA sekitar 10, Pak San. Grup WA yang hanya saya dengan istri saya penghuninya. 10 grup WA. Misalkan saya saat itu saya bikin grup WA dengan istri saya adalah parenting. Jadi setiap kali saya baca tentang parenting, istri saya harus punya knowledge yang sama. Saya kemudian forward ke grup WA yang ada parentingnya, Pak San. Tagihan, supaya kita sama-sama tidak lepas tagihan. Kalau ada tagihan kita cari di folder tagihan. Tentang referensi sekolah. Kita punya 1 grup, saya dengan istri saya pesertanya, tentang grup sekolah tadi. Kemudian tentang knowledge misalkan resep masak ada di situ Pak San. Jadi sehingga saya dengan istri saya punya satu knowledge yang sama, sehingga kalau kita diskusi di rumah kita diskusi tentang hal itu Pak San. Sehingga jadi kita ada punya 10 grup di mana tiap grup itu khusus. Hanya kita tapi isinya beda-beda dan itu sebagai tempat menyimpan data. Betul. Dan sehingga level thinking kita dengan istri kita sama. Kemudian level knowledge kita sama dan kita punya arah yang sama dalam membina rumah tangga Pak San. Itu salah satunya bisa kita lakukan. Nah, termasuk cari komunitas misalkan di kantor. Kalau Anda pekerja mitra bisnis, cari di kantor kita itu pasti ada punya kesamaan. Sama-sama suka baca, pasti ada yang sama-sama suka baca. Kumpulkan, ada buku apa yang baru, yuk sama-sama sharing, kumpul bareng. Suka fotografi, cari. Saya yakin setiap kantor itu pasti punya orang yang punya kesamaan minat dan bakat dengan kita atau learning yang hampir sama dengan kita. Jadi kita cari. Similarity itu meng-create sebuah enjoyment, sebuah influence, sebuah kebiasaan bersama, dan biasanya ada time-nya kita males, ada time-nya kita suka gitu. Yes. Contohnya saya baru belajar kembali fotografi, ya. Saya dengan Pak Fatoni punya hobi yang sama ternyata. Jadi kita kalau pergi foto bareng, hunting gitu. Begitu sampai Jakarta minta tolong sama Pak Hari Subastian, kebetulan kawan lama. Jagoan motret, levelnya beda. Dia levelnya di sini, kita di sini. Tapi seneng sama-sama. Begitu pergi sama dia, saya belajar banyak tentang foto gitu. Dan menariknya Pak San, setiap kali kita pasti jalan dengan mereka, pasti kita akan punya satu knowledge baru Pak San. Yang kita punya, mereka tidak punya, atau yang mereka punya, kita tidak punya. Akhirnya jadi satu kelengkapan itu. Itu akhirnya kita mendapatkan banyak sekali manfaat dari belajar bersama. Jadi jadikan gaya hidup, kebiasaan, cari teman, termasuk adalah manfaatkan waktu-waktu itu. Gini, seringkali orang belajar tuh bosan Pak San, capek. Maka supaya itu tidak capek dan tidak bosan, saya nyebutnya adalah chunky. Seperti coklat kan ada chunky bar. Nah chunky bar itu kenapa dibikin chunky bar? Karena kalau kita makan coklat 1 batangan besar, bosan. Maka saat kita ada waktu, potek, makan coklat. Nah sama seperti itu mitra bisnis dan juga Pak San. Saya sering kali begitu. Kalau saya lagi iseng, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah, ya sudah,
di tempat saya 360 derajat hidup saya harus dikelilingi dengan source belajar. Sumber belajar. Handphone saya sumber belajar, tablet saya sumber belajar, teman samping saya sumber belajar. Dan itu yang dilakukan. Nah, termasuk saya juga ingin mitra bisnis dan juga Pak San dan teman-teman semua, itu juga menularkan itu untuk anak kita. Karena anak kita ini termasuk adalah bagian investasi masa depan dunia, bukan masa depan kita. Masa depan dunia dan Indonesia. Nah, ada satu cara, namanya saya sebut dengan tebar buku, Pak San. Ya. Tebar buku. Apa itu tebar buku? Tebar buku ini adalah, pertama adalah 360 derajat kehidupan dia harus dekat dengan buku. Dan kita tidak bisa maksa mereka, ayo baca buku. Tidak bisa. Karena itu pasti mereka akan tertekan. Setuju. Bagaimana caranya? Adalah kita conditioning. Ya. Nah, mitra bisnis bisa lakukan. Bagaimana caranya? Di setiap sudut rumah saya, itu pasti tersedia buku, Pak San. Dan buku itu pasti ada sekitar 2 atau 3 di setiap sudut, termasuk di tempat tidur anak saya juga ada, Pak San. Di setiap tempat mainan di situ ada, di ruang tamu, ruang makan. Nah, pengalaman kami adalah ketika dia sedang asik main, kemudian capek karena ada buku, dia ambil buka buku. secara gampang. Itu bagian dari mendekatkan dengan itu. Dan juga termasuk kita ajak ngobrol terus anak kita dengan hal-hal yang baru. Ayah kemarin baca ini. Kemudian dia akhirnya terpacu terus untuk dapatkan hal yang baru dan menggali hal yang baru, Pak San. Ya. Saya setuju, kita memulai dengan apa yang kita suka, dan 360 tempat kita banyak buku, ya. Dan saya punya satu kebiasaan dulu. Dulu saya hobinya beli buku, baca buku. Saya kalau ngajak anak saya ke Gramedia, ya saya bilang, oke, 20 menit lagi kita ketemu di kasir, dan kamu harus beli 4 buku. Ya, tentu dia milih yang betul. Ya, kadang-kadang dia tahu saya nggak approve buku tertentu, dia pilih 5. Pap, yang mana yang boleh gitu. Kita ambilkan 4. Tapi saya paksa dia beli, dan saya tidak melarang dia beli komik. Ya, dia suka sesuatu yang dia sukai nggak apa-apa, karena membaca dan keinginan dia membaca itu dimulai dengan dia suka sesuatu. Jadi dibiarkan. Jadi itu yang kebiasaan kita, dan pelan-pelan belajar, pelan-pelan punya kebiasaan baca, dan ketika dia kuliah, dengan mudah dia membaca buku apa saja karena sudah punya kebiasaan baca itu. Yes. Dan kalau itu terbangun, Pak San, saya punya kebiasaan juga yang menarik, mungkin mitra bisnis bisa terapkan. Kalau kita suatu saat punya kebiasaan main ke mall, biasa kalau ke mall kemana? Ke Time Zone, sorry nyebut merek Ya, Pak San, boleh. ke playground Iya. atau makan. Nah, kami punya kebiasaan, kalau kami datang ke sana pasti ke toko buku. Karena setiap toko atau setiap mall besar pasti ada toko buku. Yes. Itu punya kebiasaan kami. Yes. Dan di sana menariknya nih, sebelum saya kesini pasang ke Surabaya, kemarin hari Minggu kita datang ke Gramedia, saya nggak apa nyebut lagi Pak San. Ke Gramedia yang terjadi ternyata asik mereka di sana, dan hampir 1 jam Pak San. Iya. Dan masukin ke keranjang banyak, betul. Iya. Ya hampir 2 juta habis dulu. Yes. Saya juga punya kebiasaan buku yang sama, dan akhir-akhir ini sejujurnya saya cukup sedih karena di seluruh dunia toko buku berkurang. Yes, betul Pak San. Ya, dulu satu mall bisa ada 3 toko buku, sekarang satu mall tidak mesti ada 1 toko buku. Itu contohnya. Ya. Kalaupun ada toko buku, mungkin tidak hanya jualan buku. Nah, banyaknya adalah alat tulis. Apa gitu. Alat pijat. Wah, segala macam berkurang. Itu bahkan sampai dengan Barnes & Noble di Amerika itu juga sekarang 40% isinya bukan buku lagi. Sebentar, waktunya jalan terus. Kita rem dulu dan kita akan sampai pada sesi yang ketiga nanti, dan kita berbicara tentang bagaimana langkah yang harus Anda pakai, yang harus Anda mulai supaya Anda punya kebiasaan lifelong learning. Mitra bisnis, sesi yang ketiga. Mari belajar tanpa henti. Mari belajar sampai mati. Nah, saya mulai dengan buku yang ketiga dari beliau. Jadi bukunya sudah ada 21, dan ini buku yang ketiga yang baru terbit. Tak selamanya ayah akan menuntunmu. Nah, silakan. Oke, nah buku ini adalah anak saya Salman, usia 8 tahun. Saat usia ke-8 tahun, saat itu tanggal 7 April, saya hadiahi dengan 1 buku yang terbit di ulang tahunnya Salman, Pak San. Asik. Jadi kado ulang tahun dari ayah berupa buku terbit 1. Dan ini ini cerita, saya kemas buku ini adalah buku parenting. Tapi saya kemas dengan cara menulis surat cinta. Jadi kalau baca buku ini seperti seorang ayah sedang mengirimkan surat cinta kepada anaknya, yaitu Salman. Maka ada selalu Salmanku.
Ya, saya misalkan cerita tentang nama Salman. Dulu nama Salman itu awalnya adalah Salman Tamami Latif. Salman Tamami Latif, lalu ketika saya mau bikin surat keterangan nama di rumah sakit, lalu saya berpikir, udahlah saya tulis nama saya tidak Salman Tamami Latif, tapi Salman Tamami Karim. Kenapa? Biasanya kan orang ingin anaknya punya nama ayahnya. Saya bilang Salman laki-laki, maka dia harus berdiri di kakinya sendiri dan dia bikin masa depannya sendiri tanpa bayang-bayang dari ayahnya. Memang bukan mainstream Pak San. Saat itu saya menulis kenapa namu Salman Tamami Karim. Saat itu saya mengutip satu peribahasa Arab, Innal fata mayakuluha anada walisal fata mayakulu kana abi. Sesungguhnya pemuda sejati, pemuda paripurna adalah mereka yang tidak mengandalkan nama ayah, tetapi mereka yang berusaha untuk bilang, saya bisa walaupun tanpa bantuan ayah saya. Saya jadi teringat akan ayah saya. Ayah saya tidak punya Santoso. Dan Pak San bikin satu jalurnya sendiri. Tapi ini pilihan, karena betul, dulu betul. nama ayah saya masih Mandarin, Oke. jadi dia tidak punya nama Santoso, jadi saya pakai nama Santoso. Go. Yes, dan itu buku itu adalah banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana saya sebagai seorang ayah, kalau seandainya saya meninggal, Salman harus meneruskan kehidupannya. Maka saat itu Salman harus jadi pribadi yang mandiri sejak dia nanti menapaki kehidupan dia. Termasuk saya cerita bagaimana kamu nanti mencari pasangan, bagaimana kamu menapaki kehidupan, bagaimana kamu mencari teman, bagaimana kamu bisa selalu punya jiwa kompetisi, tetapi tidak juga kompetisi yang menghancurkan orang lain. Yes. Nah, ini adalah panduan buat Salman menapaki kehidupan sampai dia nanti menuju yang lahat. Jadi saya bikin satu panduan dari mulai lahir sampai dengan panduan sampai dengan nanti menuju yang maha kuasa. Ini buku bukan cuma untuk Salman, tetapi juga untuk teman-teman semua yang belajar parenting, tapi dengan gaya yang lebih mudah. Kira-kira itu Pak San. Yang pertama terima kasih dikasih 3 buku. Ini buat saya ya. Jadi terima kasih banyak. Oke, kita kembali. Bagaimana kita menggunakan kepengetahuan kita bahwa kita harus belajar tanpa henti, bagaimana bagaimana kita melihat cara dengan komunitas dengan segala macam yang tadi. Nah, sekarang teman-teman kalau balik bertanya, "Pak, mulai dari mana nih, Pak? Saya harus mulai dari mana?" Ya, Tuhan bingung nih. Banyak sekali teori, banyak sekali segala macam. Kita mulai dari situ. Silakan. Oke, ini menarik Pak San. Mulai dari mana? Pertama adalah mulai dari niat. Loh, tapi kan niat saya sudah mau nih gitu ya. Sudah mau. Oke, kita dekatkan lagi. Anda sebagai apa sekarang? Sebagai guru. Yes. Sebagai guru. Hal menarik Pak San. Saya selalu bilang kalau Anda mau sukses dan tetap sukses sampai akhir hayat Anda, maka ada 2 syarat. Pertama adalah Anda harus punya kompetensi. Yes. Oke, Anda sebagai seorang guru, Anda pasti punya kompetensi guru. Yes. Dan Anda pasti sudah memiliki kompetensi itu. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah cukup relevan? Maka selain kompetensi adalah relevansi, Pak San. Jadi 2 syarat itu saja. Sehingga mulai dari mana? Adalah mulai dari profesi Anda, kira-kira profesi Anda yang terbaru membutuhkan apa? Saat ini misalkan seorang guru, Menteri Pendidikan kita bicara tentang deep learning. Ya. Mau tidak mau Anda sebagai seorang guru, yuk mitra bisnis yang Anda seorang guru belajar tentang deep learning. Atau misalkan guru sekarang harus berkolaborasi dengan AI. Yes. Anda mulai dari situ, relevansikan profesi kita sebagai guru dengan kebutuhan saat ini apa? Belajar AI. Jadi mulai dari apa? Mulai dari profesi terdekat kita. Kalau Yes. kita sebutkan adalah rumus 1 meter itu Pak San. Yang terdekat dari kita pelajari apa yang kita butuhkan, kompetensi kita tingkatkan sesuai dengan relevansi zaman. Kira-kira itu Pak. Keren banget. Saya setuju bahwa kita mau tidak mau harus mulai dengan, karena gini loh, ada teori yang lucu Pak. Kalau Anda itu suka makan gula atau suka makan kue atau suka makan kacang atau suka makan sesuatu, teorinya bilang gini, kalau Anda taruh di meja cepat habis, ya. Tapi kalau Anda taruh itu dengan sengaja nih ya, disembunyikan di lantai yang atas, dari naik harus ngambil kursi dulu, harus memanjat, Anda paksa taruh sana, apakah Anda akan ambil? Masih. Tapi Anda akan lebih sulit mengambil karena itu Anda lebih jarang mengambil. Ya, ini teori tadi ya. Lalu teori tentang cangking Bapak ya. Kalau nenek saya itu punya semangka ditaruh di kulkas, tidak akan pernah dimakan orang sampai 3 hari busuk. Tapi kalau sama dari dipotong-potong jadi kecil-kecil, ditaruh di kulkas, tiap buka kulkas nyocok 2 gitu ya. Dan sebentar aja habis. Ini contoh ya. Jadi kita harus create environment ketika kita bisa thrive in learning. Silakan, tips lain. Tips lain Pak San.
Orang selalu bilang begini, oh tadi niat, berarti kalau ada kemauan di sana ada jalan. Yes. Oh, saya pernah menulis satu artikel menarik Pak San, tapi artikel itu belum sempat publish karena sudah hilang duluan Pak San. Jadi saya menulis adalah di mana ada jalan, di sana ada kemauan Pak San. Wow. Jadi kalau biasa orang di mana ada kemauan di sana ada jalan, oh saya niat, kalau niat aja bisa jadi belum tentu ada jalan sebenarnya. Di mana ada jalan? Nah, bagaimana jalannya adalah kalau Anda punya niat, oke, niatnya nggak kencang, maka apa? Anda bikin jalan buat diri Anda apa? Saving budget Pak San. Jadi saya selalu misalkan gini, oh Anda harus punya budget bulanan misalkan. Oh beli buku misalkan katakan 100.000, berarti kan kalau 100.000 satu buku satu bulan. Loh, bagaimana kalau apakah semua butuh duit? Kalau Anda tidak mau duit, maka yang terjadi apa? Anda cari jalan belajar tanpa bayar. Banyak seminar gratis Pak San. Setuju. Media sosial menyediakan semua yang kita butuhkan untuk kompetensi apapun. Oh saya mau jadi barista, tapi saya untuk bayar jadi seorang barista kan sangat mahal sekali. Belajar di YouTube, saya suka kopi Pak San. Saya belajar tentang kopi di mana? Di internet Pak San. Kalau saya butuh sertifikasi, baru saya bayar sertifikasinya. Tapi saya sudah punya kompetensinya dulu. Dari apa? Dari yang tersedia secara gratis. Jadi tidak ada alasan Anda tidak punya jalan. Karena jalan tersedia di gadget Anda. Kira-kira itu Pak San. Saya pernah baca, dia bilang gini, hampir semua kompetensi di dunia ini, kecuali very few, dapat Anda pelajari dalam waktu 6 bulan dari internet. Ya. Barista, public speaker, teacher, apapun. Kecuali mungkin operasi orang ketika dokter, itu tidak boleh. Ya. Atau menjadi polisi dengan bedil, itu tidak boleh. Tapi anything, ya, hampir semua ilmu, mulai dari menjahit, membuat apa, semuanya. 6 bulan Anda belajar dari internet cukup. Yes. Ini juga mematahkan yang outliers Pak San. Ya. Outlier yang katanya Anda harus punya 10.000 jam. Yeah. Yes, 10.000 jam, tapi adalah kalau Anda ingin jadi profesional, atlet number one. Yes. Jadi 10.000 jam itu dikatakan butuh kalau Anda pingin jadi top of the topnya. Yes. Tapi kalau Anda cuma pingin bisa memasak, bisa menjahit, bisa bikin kopi, 6 bulan. Yes, anak saya belajar piano hanya dalam waktu 1 menit Pak San, lihat YouTube. Untuk satu lagu ya, satu not sederhana. Menarik banget loh. Karena bahasa Inggrisnya adalah memerdekakan pembelajaran. Bahasa Inggris itu anggap aja ya, memerdekakan pembelajaran. Yang terjadi adalah semua orang bisa belajar, semua orang bisa berkarya tanpa batas. Dampaknya luar biasanya apa? Dampaknya adalah penyanyi hebat dilahirkan di bawah garasi rumah. Tanpa harus ikut rekaman apapun. Begitu dia begitu bagus, masuk internet, million of user. Dan dia otomatis terkenal. Tapi juga membuat apa? Persaingan jadi tajamnya luar biasa. Yes, betul. Ya, saya kira itu menarik banget untuk kita ketahui. Tapi ada hal yang menarik juga Pak San. Yang ternyata belajar banyak hal itu menarik. Dan membuat kita edik. Tapi kadang skala kita akhirnya belajar hal-hal yang nggak penting Pak San. Nah itu. Padahal waktu kita terbatas. Jadi kalau ternyata Anda suka belajar, tetap kira-kira kebutuhan utama Anda apa yang mendukung karir Anda? Relevansinya penting. Kebutuhan kita. Ya. Oke, mitra bisnis, tanpa sadar kita sudah jauh lebih panjang daripada 30 menit kita. Jadi saya ingin menutup dengan satu sharing dari beliau, apapun, boleh story, boleh catatan, boleh apapun, untuk mitra bisnis semua, sebuah inspiring story atau whatever. Silakan Pak. Oke, ini menarik Pak Sana. Saya mengutip satu kata sederhana. When you stop learning, you start dying. Jadi ketika kita berhenti belajar, maka sesungguhnya kita sedang menuju kematian kita. Bukan kematian berupa fisik saja sebenarnya, adalah kematian berupa kehidupan kita untuk tetap bertahan sebagai manusia. Karena humanity itu kan salah satunya adalah mereka yang terlalu bisa menaklukkan alam. Karena dalam dunia kita kan pasti ada seleksi alam, Pak San. Ya. Jadi yuk selalu belajar. Lalu bagaimana dengan ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga ini kan buat apa saya belajar? Pak San, istri saya adalah magister akuntansi. Dia seorang ibu rumah tangga. Dia sempat bertanya pada saya, kenapa aku harus S2 sedangkan aku ibu rumah tangga? Saya bilang, saya sejak dulu yuk ngajak kamu untuk kuliah sampai S3 Pak San. Karena anak kita membutuhkan seorang ibu yang cerdas. Karena seorang anak yang hebat pasti tercipta salah satunya adalah di belakangnya ada seorang ibu yang hebat.
Jadi bagi Anda, mitra bisnis yang seorang ibu rumah tangga, jangan berhenti belajar. Cari cara-cara baru untuk mengajarkan anak kita bagaimana mereka melampaui yang lain, melampaui kehidupannya, dan juga terus belajar. Nah, dengan seorang ibu yang cerdas, misalkan seorang ibu rumah tangga, ternyata dia bisa tahu apa yang diperlukan oleh anaknya dan bisa mengajarkan anaknya dengan maksimal. Jadi, apapun profesi Anda, tidak ada alasan Anda tidak belajar, bahkan untuk Anda yang tidak punya profesi dalam artian ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga adalah bukan profesi, itu adalah pekerjaan mulia yang menjadi kewajiban untuk dijalankan, pun harus belajar. Minimal adalah belajar masak, misalkan pasan. Hal-hal itu sederhana, atau belajar mendidik anak. Jadi, itu yang menurut saya penting bagi siapapun, tidak ada alasan untuk tidak belajar. Usia berapapun, tidak ada alasan untuk tidak belajar. Dan Anda dimanapun, tidak ada alasan Anda tidak belajar, karena semua tersedia, akses selalu unlimited, dan semua kita bisa untuk belajar dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun, bersama siapapun. Demikian Pak San. Saya pingin sharing cerita nih. Ketika Anda cerita tadi, ingat saya kalimatnya. Dalam bahasa Mandarin, kalimatnya adalah mengzi san xin. Mencius, pindah 3 kali. Jadi ada cerita kuno di mana Mencius, mengzi ini seorang filsuf Cina yang terkenal, itu tinggal di rumahnya dia. Nah, rumahnya dia ini kan mulai besar ya, di dekat pasar. Di dekat pasar ini mainannya mencuri barangnya orang, mencuri orang jualan, mencuri uang. Ibunya sedih sekali. Dia kelihatan anaknya, ayo jualan gitu-gitu. Dia sedih. Akhirnya dia pindah. Pindah itu ternyata ke dekat tempat yang sepi. Ternyata di dekat kuburan. Ternyata anaknya belajarnya bikin, kalau Anda tahu di Chinese itu ada yang rumah dibakar, lalu kayak orang mati lalu jadi setan-setanan. Wah, ibunya lebih sedih lagi. Akhirnya dia putuskan pindah lagi ke dekat sekolahan. Nah, ini menarik. Anaknya di situ lihat orang murid sekolah tiap hari belajar, main-main ke sana dan belajar ya. Jadi akhirnya Mencius atau Mengzi ini jadi salah satu filsuf terbesar di China. Karena apa? Karena maminya yang memindahkan dia dari pasar, dari tempat kuburan ke dekat sekolahan. Saya yakin tiap orang ketika lingkungannya mendukung untuk belajar, maka dia akan belajar. Satu kalimat penutup dari Bapak, lalu kita sudahi acara kali ini. Silakan. Mereka yang selalu belajar, mitra bisnis, akan jadi pemilik masa depan. Yang berhenti belajar hanya akan merasakan kejayaan masa lalu. Oh, keren banget. Mitra bisnis Abdul Latif Tanadi Santoso, terima kasih Anda telah mendengarkan. Sukses selalu untuk Anda.